Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Universitas Andalas Padang akan menggelar pemilihan rektor baru. Penjualan set-top box, penangkap siaran televisi digital di Padang meningkat. Peringatan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Pasaman Barat tahun ini lebih meriah. Sukses menggelar upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun lalu di puncak Gunung Talang. Pemerintah Kabupaten Solok tahun ini membuat sesuatu yang berbeda. Upacara bendera di tengah Danau Singkara, danau terbesar di Sumatera Barat. Berjarak sekitar 80 meter dari pinggir danau, sudah disiapkan areal terapung tempat diselenggarakan penaikan bendera merah putih. Pelaksana upacara diantar menggunakan boat, perahu karet, serta jet ski menuju tempat upacara. Ratusan peserta upacara lainnya, seperti ASN serta pelajar, mengikuti upacara dari pinggir danau. Uniknya lagi, sang pembawa bendera diantarkan menggunakan perahu karet ke tempat penaikan bendera. Upacara yang dipimpin oleh Bupati Solo Epyardi Asda ini berlangsung khidmat hingga selesai. Menurut Bupati, kesuksesannya menggelar upacara bendera di puncak Gunung Talang tahun lalu menjadi inspirasi, sehingga timbul ide bersama menggelar upacara di tengah Danau Singkara tahun ini. Idenya ini setelah kami Forkopimda bersama DPRD, kami bincang-bincang setelah hari apa dulu ya, waktu itu? Kamis, Pak. Kamis setelah menyambut istrinya Pak Wapres. Kami di Cambai ngobrol-ngobrol. Nah dulu saya katakan dulu kami di Solo, itu di Gunung Talang, cukup spektakuler. Nah sekarang kita bicarakan usulan kami sama-sama ini. Nah, kami sepakat semua. Gimana kalau kita buat lagi di danau? Kata beliau. Oke, kita laksanakan di danau. Jadi memang usulan kami bersama-sama. Sedikit menantang. Ya, mohon izin juga menantang dan mana ya? Tadi agak sedikit goyang karena ada goyang ada angin ya. Usai upacara bendera, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada aparatur sipil negara yang dinilai berprestasi. Dari Kabupaten Solo, Gernadi melaporkan. Universitas Andalas akan menggelar pemilihan rektor yang baru. Sebab rektor yang sekarang, Yuliandri, akan habis masa jabatannya pada tanggal 24 November mendatang. Universitas Andalas saat ini telah berstatus perguruan tinggi negeri Badan Hukum PTNBH. Maka proses pemilihan akan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat yang beranggotakan 17 orang. Salah seorang anggotanya adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Masa penjaringan dimulai tanggal 1 September, dilanjutkan masa penyaringan dan pemilihan 3 besar nama calon rektor hingga pelantikan rektor terpilih. Di dalam aturan tersebut telah dituangkan bagaimana proses pemilihan rektor. Ada 3 proses yang akan dilalui. Yang pertama kita sebut dengan penjaringan, yang kedua kita sebut dengan penyaringan, yang ketiga disebut dengan pemilihan. Penjaringan dilaksanakan pada level dosen, penyaringan dilaksanakan oleh Senat Akademik Universitas atau SAU, dan pemilihan dilakukan oleh MWA. Rektor saat ini, Yuliandri, mengatakan dirinya akan mendukung siapapun yang akan terpilih sebagai Rektor UNAN untuk masa bakti 2023-2028. Akan berakhir pada tanggal
25 November, maka sebelum tanggal 25 November nanti akan ada pemilihan rektor. Insya Allah nanti mudah-mudahan semua proses yang kemudian kemarin telah kita tetapkan melalui peraturan MEA, maka ada mekanisme gitu. Nah, sehingga semua nanti warga kampus merasa memiliki siapa rektor terpilih. Yang penting bagaimana mewujudkan Indonesia maju melalui UNAN maju gitu. Mahasiswa yang ditemui seusai perayaan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Limau Manis berharap agar rektor yang terpilih kelak lebih banyak mendengarkan aspirasi mahasiswa dan memperbaiki infrastruktur. Harapan kami untuk rektor yang nantinya akan terpilih menjadi pemimpin dari Universitas Andalas, kami berharap nanti akan ada perkembangan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin ada harapan atau suatu usulan dari mahasiswa nanti itu bisa dikembangkan lebih cepat dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya untuk Rektor Universitas Andalas yang terpilih nantinya, mudah-mudahan dapat mengayomi mahasiswa, dapat mendengarkan aspirasi mahasiswa dan dari segi infrastruktur mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi karena salah satunya kendala di masa kepemimpinan rektor yang sekarang itu terlihat dari infrastruktur yang mungkin masih ada yang belum dibangun dengan baik. Kami mahasiswa tentunya bisa memberikan fasilitas-fasilitas terbaik kepada mahasiswa dan juga bisa untuk meningkatkan pengetahuan terutama kepada mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Jadi harapannya semoga di universitas ini makin berkembangnya ilmu pengetahuan. Berbeda dengan pemilihan rektor lalu yang hanya memiliki masa jabatan 4 tahun, maka sejak berstatus PTNBH, masa jabatan rektor UNAN menjadi 5 tahun. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Sejak beralihnya siaran televisi analog ke digital, penjualan set-top box atau alat penangkap siaran televisi digital di Padang meningkat tajam. Seperti yang terpantau di pusat pertokoan elektronik di Pasar Raya Padang. Dalam satu hari, pedagang bisa menjual hingga 30 buah STB. Set-top box berfungsi sebagai alat tambahan jika televisi yang digunakan tidak mendukung frekuensi digital. Pasalnya, saat ini hampir semua siaran televisi di tanah air sudah beralih ke siaran televisi digital. Sementara siaran televisi analog yang sebelumnya digunakan sudah dimatikan. Tanpa set-top box, televisi yang tidak mendukung siaran digital otomatis tidak bisa menangkap siaran televisi. Akibatnya banyak warga Kota Padang yang memburu alat ini agar bisa kembali mendapatkan hiburan dan informasi dari siaran televisi. Di sejumlah toko elektronik Pasar Raya Padang ini, set-top box dijual bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000 per unit, tergantung merek dan kualitasnya. Ya, kayaknya harus pakai ini lagi, Pak. Harus diwajibkan ya pakai ini set-top box. Supaya ini siarannya itu kan harus melalui siaran digital kata orang sekarang kan. Nah, makanya kita beli ini. Ya sesuai inilah Bang, kualitas kan ada yang murahnya juga, makanya kita cari yang kualitas yang bagus. Ya pokoknya memuaskan lah Bang. Kalau untuk stok saat ini bisa dibilang masih stabil. Untuk harganya Pak? Kalau untuk harga juga masih standar Pak. Itu dijual dengan harga berapa itu Pak? Masih bervariasi sekarang, masih ada yang harga 200-an, ada juga. Yang tertinggi harga berapa Pak? Yang tertinggi paling harga 300. Biasanya dalam satu pekan Bapak menghabiskan berapa itu Pak? Dalam satu pekan paling habisnya mungkin saat ini habis 10-15 ada. Sekadar informasi, SCTV Indosiar sejak awal Juli lalu sudah sepenuhnya pindah ke frekuensi digital. Warga Sumatera Barat yang kehilangan siaran SCTV Indosiar mesti melakukan pelacakan ulang channel televisinya. Sebab siaran tersebut tidak lagi bisa ditangkap di frekuensi analog. Robiham melaporkan dari Padang.
Ya, silakan di jalan. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, berbagai kegiatan dilakukan di Pasaman Barat, salah satunya pawai alegoris. Pawai yang dilepas Bupati Pasaman Barat, Ham Suwardi ini, diikuti ribuan pelajar dari taman kanak-kanak hingga siswa SMP sePasaman Barat. Rute pawai mulai dari kantor Bupati hingga ke Bundaran Simpang 4. Masyarakat pun tumpah ruah menyaksikan arak-arakan ini. Peserta pawai menggunakan busana bak pejuang, tentara, polisi, hingga pakaian anak daro. Pawai ini juga diiringi marching band. Selain pawai, masyarakat pun juga menghias rumah-rumah serta kantor dengan atribut merah putih. Ini membuat perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini menjadi lebih semarak. Menurut Bupati, ia juga memerintahkan semua jajarannya hingga ke tingkat kecamatan ikut menggelar upacara bendera. Memang dari laporan dari kecamatan, seluruh kecamatan melakukan upacara dan hampir puluhan ribu masyarakat Pasaman Barat terlibat dalam kegiatan insyaallah merayakan hari ulang tahun RI yang ke-78. Menurut warga, meriahnya perayaan HUT kemerdekaan tahun ini juga berkat terbebasnya masyarakat dari belenggu pandemi COVID-19 yang melarang warga membuat keramaian. Kalau semaraknya tahun ini lebih semarak dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan ada kegiatan pawai setelah upacara sesi proklamasi yang dilaksanakan di kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah peserta mungkin ribuan ya. Kan dari tahun lalu, tahun ini alhamdulillah lebih meriah daripada tahun lalu karena banyaknya partisipasi dari masyarakat. Meriahnya untuk tahun ini sangat meriah dan sangat memfasilitasi seluruh kegiatan-kegiatan yang bersama. Warga berharap slogan terus melaju untuk Indonesia maju bisa terwujud. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.